Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini, kita ketemu pada materi yang akan membahas tentang deret tak berhingga. Pada materi tentang deret ini, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengetahui sebuah deret bersifat konvergen atau bersifat divergen. Biasanya, ketika kita mempelajari deret, kita berhadapan dengan deret dalam soal-soal fisika, kita biasa menginginkan perlu mengetahui apakah deret itu bersifat konvergen atau dia bersifat divergen. Oleh karena itu, kita perlu memiliki cara untuk bisa menentukan apakah sebuah deret yang diberikan itu bersifat konvergen atau divergen. Untuk mengetahui bahwa sebuah deret konvergen atau divergen, maka kita harus melakukan uji konvergensi terhadap deret tersebut. Ada beberapa uji konvergensi yang bisa kita lakukan. Yang akan kita pelajari dalam mata kuliah kita kali ini, itu akan mencakup beberapa jenis uji. Yang pertama adalah uji pendahuluan atau uji awal. Kemudian uji perbandingan deret. Kemudian ada juga uji integral. Lalu ada uji rasio atau perbandingan suku-suku dalam suatu deret. Ada juga yang disebut dengan uji perbandingan khusus. Nah, pada video kita kali ini, kita hanya akan membahas dua jenis uji yang pertama, yaitu uji pendahuluan dan uji perbandingan. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud atau bagaimana melakukan uji pendahuluan ini. Uji pendahuluan sebenarnya bisa dibilang tidak termasuk pada cara untuk mengetahui apakah sebuah deret bersifat konvergen. Karena uji pendahuluan ini hanya bisa memberitahukan kita tentang sebuah deret yang divergen. Jadi kalau kita melihat sebuah deret, kita diberikan sebuah deret tak berhingga, lalu kita bisa melakukan uji pendahuluan terhadap deret tersebut. Dari uji pendahuluan ini, kita hanya bisa mengetahui apakah deret itu divergen. Apakah deret itu divergen? Kalau misalnya deret itu tidak divergen, kita tidak boleh menentukan bahwa deretnya konvergen. Jadi uji pendahuluan hanya bisa memberitahukan kita bahwa sebuah deret bersifat divergen. Kalau hasil uji pendahuluan ini menunjukkan bahwa deret itu tidak divergen, itu tidak berarti deretnya konvergen. Jadi kita harus perhatikan baik-baik tentang hal ini. Kalau uji pendahuluan menunjukkan kepada kita bahwa deret itu tidak divergen, maka tidak berarti bahwa deretnya akan konvergen. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita perlu melakukan uji yang lainnya. Nah, bagaimana uji pendahuluan itu dilakukan? Uji pendahuluan ini menyatakan bahwa jika kita memiliki sebuah deret, lalu suku-suku deret yang kita miliki ini memiliki kecenderungan menuju nol, tidak memiliki kecenderungan menuju nol. Jadi bayangkan kita punya deret tak berhingga, lalu kita melihat bahwa suku-suku deret ini tidak memiliki kecenderungan menuju nol. Atau kalau dalam notasi matematik, kita bisa menuliskan bahwa limit dari AN untuk N menuju tak berhingga tidak sama dengan nol. Notasi matematika ini menunjukkan bahwa suku ke N, suku dari deret kita, suku ke N-nya, kalau N-nya semakin membesar, N menuju tak berhingga, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menuju ke nol, maka deret yang kita periksa tersebut adalah deret yang divergen. Kalau misalnya limit sukunya sama dengan nol, ternyata limit suku ke N-nya
limit suku-sukunya menuju ke 0, maka seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa deretnya konvergen. Kalau kita ketemu situasi seperti ini, di mana suku-suku dari deret kita memiliki kecenderungan menuju 0, maka kita perlu melakukan uji yang lain, seperti uji yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi, beberapa jenis uji yang lain selain uji pendahuluan. Jadi, kembali saya tekankan bahwa uji pendahuluan ini, jika kita memiliki suku-suku deret yang tidak menuju 0, tidak memiliki kecenderungan menuju 0, maka deret kita bersifat divergen. Kalau misalnya suku-suku deret ini memiliki kecenderungan menuju 0, deret kita tidak divergen, tetapi tidak berarti bahwa deret kita konvergen. Untuk mengetahui apakah dia konvergen, maka perlu kita lakukan jenis uji yang lainnya. Nah, coba kita lihat bagaimana kita menerapkan uji pendahuluan ini terhadap sebuah deret. Misalkan kita diberikan beberapa deret seperti yang kita lihat ini. Kita akan menggunakan uji pendahuluan untuk melihat apakah deret-deret kita ini divergen. Jika dia tidak divergen, belum tentu dia konvergen. Kita harus melakukan jenis uji yang lain untuk menentukannya lebih lanjut apakah dia konvergen atau divergen. Mari kita lakukan uji pendahuluan pada ketiga deret yang diberikan. Deret kita yang pertama, 1/2 dikurangi dengan 4/5 ditambah dengan 9/10 dikurang 16/17 ditambah 25/26 dikurang 36/37. Sesuai dengan kriteria pada uji pendahuluan, jika suku-suku deret kita tidak memiliki kecenderungan menuju 0, maka deret kita divergen. Tetapi, kalau suku-sukunya memiliki kecenderungan menuju 0, maka kita harus melakukan uji yang lain untuk menentukan apakah deret divergen atau konvergen. Mari kita lihat deret kita yang pertama ini. Kalau kita hitung, 1/2 ini tidak lain adalah 0,5. 4/5 ini tidak lain adalah 0,8. 9/10 ini adalah 0,9. 16/17 ini sama dengan 0,94. 25 dibagi 26 ini sama dengan 0,96 dan seterusnya. Sudah bisa menghitung dengan kalkulator 36/37 itu berapa. Dari sini kita sudah melihat kecenderungan dari suku-suku deret kita. Dia memiliki nilai yang semakin membesar. Dari 0,5, 0,8, 0,9, dan seterusnya. Dia semakin besar. Berarti dia tidak memiliki kecenderungan menuju 0. Kalau begitu, sesuai dengan kriteria uji pendahuluan, maka deret kita ini bersifat divergen. Jadi deret ini divergen. Bagaimana dengan deret yang kedua? Deret yang kedua, kita diberikan bahwa sigma dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga, n tambah 3 dibagi dengan n kuadrat ditambah dengan 10n. Tentu kita perlu menuliskan suku-suku dari deret kita ini untuk melihat bagaimana kecenderungan dari suku-suku tersebut. Untuk n sama dengan 1, maka ini akan sama dengan 4 dibagi dengan n pangkat 1, n sama dengan 1 pangkat 2 hasilnya 1, n 1 dikali 10, 10 tambah 1, 11. N sama dengan 2
tambah 3 hasilnya 5, dibagi dengan N 2 pangkat 2, 4, ditambah dengan 2 kali 10, 20, berarti 24. Untuk N sama dengan 3, 3 ditambah 3, hasilnya 6. Kemudian 3 pangkat 2, 9, ditambah dengan 10 kali 3, 30, ditambah 9, itu 39. Kemudian untuk N sama dengan 4, kita peroleh di sini 7, dibagi dengan 56, tambah, dan seterusnya. Cukup, saya kira, suku-suku yang kita tuliskan. Nah, kita sudah melihat kecenderungan dari nilai suku-suku dari deret kita ini. Kalau kita lihat, pertambahan dari bagian di bawah ini, angka pembaginya ini, penyebut, kita menyebutnya, pertambahan dari penyebut ini jauh lebih besar daripada pertambahan dari pembilangnya yang di atas ini. Pembilang hanya bertambah 1, 1, 1. Tetapi yang penyebutnya di bawah bertambah 2 kali lipat. Berarti hasil bagi yang suku pertama ini lebih besar dibandingkan hasil bagi yang di sini. Karena bilangan pembagi dari suku kedua ini lebih besar dibandingkan suku yang pertama. Dan seterusnya untuk suku yang ketiga ini bilangan pembaginya lebih besar lagi. Dan semakin membesar. Sehingga hasil pembagiannya akan semakin kecil. Ini menunjukkan kecenderungan dari deret kita ini suku-sukunya akan menuju 0. Karena nilai hasil bagi dari tiap angka-angka di suku-sukunya ini akan semakin mengecil, dan akhirnya akan menuju nilai yang dekat ke 0. Berarti suku-sukunya memiliki kecenderungan menuju 0. Nah, menurut kriteria uji pendahuluan, jika terjadi situasi seperti ini, maka kesimpulan kita tidak bisa menentukan bahwa deret kita ini divergen. Lebih-lebih, kita tidak boleh mengklaim bahwa deret kita konvergen. Dengan kata lain, untuk situasi seperti ini, kita perlu melakukan uji lanjut. Jadi kita perlu melakukan jenis uji lainnya yang akan kita bahas pada video yang lainnya. Bagaimana dengan deret yang ketiga? Mari kita lihat untuk deret yang ketiga. Pada deret yang ketiga, kita diberikan sigma N sama dengan 1 sampai tak berhingga N faktorial dibagi dengan N faktorial tambah 1. Ini sama dengan N faktorial, definisinya adalah N faktorial ini sama dengan N dikali dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 N kurang 1 kali dengan N kurang 2 kali dengan N kurang 3 dan seterusnya. N kurang 4 kali dengan N kurang 5 dan seterusnya. Nah, untuk N sama dengan 1, kita mulai dari N sama dengan 1, berarti 1 dibagi dengan 1 ditambah 1, 2. Tambah N sama dengan 2. 2 faktorial, 2 kali dengan 1, ini adalah 2. Jadi 2 faktorial, 2 ditambah 1, 3, tambah N sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3, berarti 3 faktorial, sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 ditambah 1, 7. Tambah 4 faktorial. 4 faktorial ini tidak lain adalah 24 bagi dengan 25. Tambah dan seterusnya. Nah, untuk melihat lebih jelas kecenderungan dari suku-suku kita pada deret yang ketiga ini, akan lebih memudahkan kalau kita menghitungnya, membaginya dengan menggunakan kalkulator. Untuk suku yang pertama, kita sudah tahu hasilnya adalah 0,5.
Untuk suku yang kedua ini, 2/3, ini tidak lain adalah 0,667. 0,66666 dan seterusnya. Kemudian suku ketiga ini hasilnya adalah 0,857. Suku keempat ini hasilnya adalah 0,96. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata kecenderungan deret kita ini adalah semakin membesar. Jadi dia semakin membesar, berarti suku-sukunya tidak memiliki kecenderungan menuju nol. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah uji pendahuluan kita tadi, maka deret ini bersifat divergen. Jadi deret yang ketiga kita ini adalah deret yang divergen. Begitulah cara kita menguji apakah sebuah deret bersifat divergen. Ingat, uji pendahuluan ini hanya bisa menyeleksi deret kita apakah deret ini bersifat divergen. Jika kebetulan kita menemukan deret yang tidak memenuhi kriteria divergen menurut uji pendahuluan, dengan kata lain, dari uji pendahuluan kita menemukan bahwa deret kita ini tidak divergen, kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa deret itu konvergen. Tetapi kita harus melakukan uji yang lain untuk menentukan apakah deret kita konvergen betul atau malah divergen. Kita telah melihat bagaimana melakukan uji pendahuluan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji perbandingan. Uji perbandingan ini terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama, misalkan kita memiliki sebuah deret yang dinyatakan dengan N1 tambah N2 tambah N3 ditambah N4 dan seterusnya. Ini adalah suku-suku deret yang kita miliki yang kita ketahui bersifat konvergen. Deret ini kita sebut sebagai deret pembanding. Kemudian, kita memiliki deret yang ingin kita uji, yang suku-sukunya kita nyatakan dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai deret uji, karena deret yang ingin kita uji. Nah, jika nilai mutlak dari suku-suku deret uji, deret yang ingin kita uji ini, lebih kecil atau sama dengan nilai dari suku-suku deret pembanding kita, yang tadi kita sudah ketahui adalah deret yang bersifat konvergen, maka deret yang akan kita uji, deret uji kita ini juga bersifat konvergen. Jadi, untuk melakukan uji banding, uji perbandingan, yang pertama, kita harus mengetahui sebuah deret yang kita sebut deret pembanding. Deret ini harus bersifat konvergen dengan suku-sukunya yang bernilai positif. Jadi kita harus memiliki sebuah referensi, deret referensi yang kita sebut sebagai deret pembanding yang bersifat konvergen. Nah, kemudian kita memiliki deret yang ingin kita uji. Apabila suku-suku, nilai mutlak suku-suku deret yang akan kita uji ini, nilai suku-sukunya lebih kecil dari nilai suku-suku deret pembanding pada sebuah nilai N tertentu dan seterusnya, maka deret uji kita akan bersifat konvergen. Itu bagian yang pertama. Kemudian pada bagian yang kedua, misalkan kita memiliki sebuah deret yang dinyatakan dengan D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 dan seterusnya. Deret ini, seperti yang pertama tadi, kita sebut sebagai deret pembanding. Nah, deret pembanding ini sekarang bersifat divergen. Jadi kalau yang pertama tadi deret pembandingnya bersifat konvergen, karena yang kedua ini deret pembandingnya adalah deret yang kita ketahui bersifat divergen. Kemudian kita memiliki deret yang akan kita uji, yang suku-sukunya misalnya dinyatakan dengan nilai mutlak dari A1, nilai mutlak dari A2, nilai mutlak dari A3, dan seterusnya. Kalau misalnya
nilai mutlak dari suku-suku deret yang kita uji ini lebih besar daripada nilai suku-suku deret pembanding kita yang sudah kita ketahui bernilai divergen tadi, untuk suatu n tertentu dan seterusnya, maka deret yang kita uji ini akan bernilai divergen. Jadi, saya ulangi, untuk yang kedua ini, kita menggunakan deret referensi deret yang bersifat divergen. Kalau yang pertama tadi, deret referensi kita adalah sebuah deret yang bersifat konvergen. Pada bagian yang kedua ini, deret referensi yang kita ambil adalah deret yang bersifat divergen. Nah, kalau deret uji yang akan kita uji ini, nilai mutlak suku-sukunya lebih besar daripada nilai deret pembanding kita, nilai suku-suku deret pembanding kita, untuk sebuah nilai n dan seterusnya, maka deret yang kita uji ini akan bernilai divergen. Ingat, seperti halnya pada uji pendahuluan, pada uji perbandingan ini, untuk bagian yang pertama, dengan membandingkan sebuah deret konvergen yang sudah kita ketahui dengan deret yang akan kita uji, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa deret ini konvergen jika nilai mutlak suku-suku yang kita uji lebih kecil dibandingkan nilai suku-suku pembanding. Kalau yang terjadi adalah nilai mutlak suku-suku uji kita lebih besar daripada nilai deret pembanding kita yang bersifat konvergen, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa deret yang kita uji adalah deret yang bersifat divergen. Tapi kita hanya bisa mengetahui bahwa deret kita ini bersifat konvergen jika nilai mutlak suku-suku deret yang kita uji lebih kecil daripada nilai suku-suku deret pembanding kita. Sama halnya pada bagian yang kedua, kita mengetahui sebuah deret yang bersifat divergen. Ini adalah deret pembanding kita, deret referensi kita. Maka deret yang akan kita uji, kalau nilai mutlak suku-suku deret uji kita ini lebih besar dari nilai suku-suku deret pembanding kita, maka deret yang kita uji divergen. Tetapi, jika nilai suku-suku deret uji kita lebih kecil dibandingkan dengan nilai suku-suku deret pembanding kita yang bersifat divergen, maka kita tidak bisa menentukan bahwa deret kita ini bersifat konvergen. Jadi yang bisa kita ketahui dari bagian kedua ini adalah apakah deret kita itu bersifat divergen. Nah, dia bersifat divergen jika nilai mutlak suku-suku deret uji kita lebih besar dibandingkan dengan nilai suku-suku pada deret pembanding kita. Jika dia lebih kecil, kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa dia konvergen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana menerapkan uji perbandingan ini dengan menentukan atau melakukan uji perbandingan terhadap kedua deret yang diberikan ini. Oke, jadi kita akan menguji kedua deret yang diberikan. Deret yang pertama yang diberikan adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga per n faktorial. Ini deret kita yang pertama. Kita akan menentukan apakah deret kita ini konvergen atau divergen dengan menggunakan uji perbandingan. Nah, pertama kita perlu menuliskan dulu suku-suku awal dari deret kita ini. Jadi, untuk n sama dengan 1, maka kita akan peroleh suku pertama sama dengan 1. Selanjutnya untuk n sama dengan 2, kita peroleh 1/2. Kita sudah tahu definisi dari n faktorial ya, dari materi sebelumnya pada saat kita melakukan uji pendahuluan. N faktorial sama dengan n kali dengan n kurang 1 kali dengan n kurang 2 kali dengan n kurang 3 kali dengan dan seterusnya. Ini adalah definisi dari n faktorial.
Nah, sekarang kita tuliskan suku-suku deret kita. Pada saat n sama dengan 2, hasilnya adalah 2. Untuk n sama dengan 3, ini 1/3 kali 2 kali 1. Kemudian untuk n sama dengan 4, berarti 1/4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah dan seterusnya untuk n sama dengan 5. Berarti ini kita bisa hitung 1 tambah 1/2, kemudian ditambah dengan 1/6, ditambah dengan 3 kali 4, 12, kali 2, 24, kali 1, 1/24, ditambah dan seterusnya. Inilah suku-suku dari deret yang akan kita uji. Nah, uji perbandingan terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah kita harus menggunakan sebuah deret referensi yang kita sebut sebagai deret pembanding. Deret pembanding ini kita ambil deret yang bersifat konvergen. Jadi kita harus mengetahui, mengingat sebuah deret yang bersifat konvergen. Nah, untuk uji perbandingan yang akan kita lakukan ini, sebagai deret pembanding yang bersifat konvergen, kita akan mengambil sebuah deret yang disebut deret geometri. Jadi sebuah deret geometri ini suku-sukunya dinyatakan oleh 1/2 pangkat n. Jadi dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga. Ini adalah deret geometri. Kalau kita tuliskan suku-sukunya, berarti untuk n sama dengan 1, hasilnya adalah 1/2. Kemudian untuk n sama dengan 2, di sini hasilnya 1/4. Kemudian untuk n sama dengan 3, hasilnya 1/8. Untuk n sama dengan 4, hasilnya 1/16, tambah dan seterusnya. Inilah suku-suku dari deret geometri. Uji perbandingan mengatakan bahwa jika kita memiliki deret referensi yang bersifat konvergen, yang tadi kita simbolkan sebagai n, suku-sukunya dinyatakan dengan n, m1 tambah m2 tambah m3 dan seterusnya. Kemudian kita punya deret yang akan kita uji, yang suku-sukunya dinyatakan dengan A1 tambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Jika nilai mutlak dari suku-suku deret yang kita uji lebih kecil atau sama dengan nilai dari suku-suku deret pembanding yang kita ambil yang bersifat konvergen, maka deret yang kita uji juga bersifat konvergen. Jadi untuk bagian pertama ini kita tinggal membandingkan antara suku-suku pada deret uji kita dengan suku-suku yang dimiliki oleh deret pembanding. Kalau misalnya suku-suku deret uji kita lebih kecil daripada suku-suku deret pembanding, maka deret kita bersifat konvergen. Mari kita bandingkan antara suku-suku deret uji kita dengan deret pembanding yang kita gunakan yang bersifat konvergen. Nah, suku pertama deret uji kita ini adalah 1, sedangkan suku pertama dari deret pembanding 1/2. Ini berarti suku deret pembanding lebih kecil daripada suku deret uji. Ingat, yang kita inginkan adalah suku deret uji kita lebih kecil daripada suku deret pembanding. Berarti untuk suku pertama ini tidak memenuhi syarat. Untuk suku yang kedua, ini hasilnya sukunya adalah 1/2, sedangkan pada deret pembanding kita ini 1/4. Berarti suku deret uji kita lebih besar daripada pembanding. Tidak memenuhi syarat. Untuk suku yang ketiga, demikian juga deret uji kita nilainya lebih besar dibandingkan deret pembanding. Nah, tetapi pada suku keempat ini, kita lihat nilai suku deret uji kita
pada suku keempat ini lebih kecil dibandingkan nilai suku pada deret pembanding. Nah, kalau kita tuliskan deret berikutnya suku dari suku pembanding, suku dari deret uji kita yang berikutnya setelah nilai suku keempat ini, yaitu untuk N sama dengan 5. Jadi kita bisa kalikan di sini 5. Ini N sama dengan 4 yang ini ya, hasilnya adalah 24. Nah, kalau untuk N sama dengan 5, berarti kita kalikan 5 hasil ini. Berarti kita akan peroleh ini kita kali 5, hasilnya adalah 120. Nah, kita lihat untuk suku kelima dari deret pembanding kita. Kita peroleh 32. Nah, terlihat bahwa suku deret uji kita ini lebih kecil lagi dibandingkan dengan suku deret pembanding kita. Kalau kita teruskan menulis suku-sukunya, baik deret yang kita uji maupun suku-suku deret pembanding, maka akan kelihatan bahwa mulai pada suku keempat ini, nilai suku-suku deret uji kita lebih kecil dibandingkan dengan nilai suku-suku pada deret pembanding kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kriteria bahwa nilai suku-suku uji lebih kecil dibandingkan nilai suku-suku pembanding terpenuhi mulai pada suku keempat ini. Dan uji perbandingan tidak membatasi kita pada suku mana mulai nilai dari suku deret uji kita lebih kecil dibandingkan dengan nilai suku pembanding untuk bisa dianggap bahwa telah memenuhi syarat. Itu tidak ada aturan bahwa dia harus mulai pada suku kesekian. Seperti yang kita hadapi pada situasi ini. Jadi mulai pada suku N sama dengan 4 pada suku keempat, nilai suku-suku deret uji kita lebih kecil dibandingkan nilai suku-suku deret pembanding. Dan seterusnya akan selalu lebih kecil. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa deret kita ini, seper N faktorial ini bersifat konvergen. Sekarang kita lihat deret yang kedua. Pada deret yang kedua, kita diberikan sigma N sama dengan 2 sampai tak perhingga seper ln N. Ini deret yang kedua yang akan kita uji apakah dia bersifat konvergen atau divergen dengan menggunakan uji perbandingan. Nah, seperti biasa kita tuliskan suku-suku pertama dari deret kita ini. Jadi untuk N sama dengan 2, kita mulai pada N sama dengan 2. Ini seper ln 2 tambah dengan seper ln 3 tambah seper ln 4 tambah seper ln 5 ditambah dan seterusnya. Kita bisa menghitung ln 2 dengan menggunakan kalkulator. Dan 2 ini nilainya sama dengan 0,69. Kemudian ln 3 nilainya 1,096. Kemudian ln 4 nilainya 1,39. Kemudian ln 5 1,601 tambah dan seterusnya. Anda bisa mengecek nilai-nilai ln yang saya berikan ini dengan menggunakan kalkulator. Nah, kalau kita hitung untuk melihat nilai-nilai dari suku kita ini secara langsung, kita bagi 1 dibagi 0,69, kita peroleh 1,45. Kemudian 1 dibagi 1,096, hasilnya 0,91. Kemudian 1 dibagi 1,39, hasilnya 0,72. Dan 1 dibagi 1,601, itu hasilnya adalah 0,62 tambah dan seterusnya. Nah, sekarang
Kalau kita menggunakan bagian yang pertama dari uji perbandingan, yaitu kita mengambil deret pembanding yang bersifat konvergen. Tadi kita sudah menggunakan sebuah deret konvergen pada contoh kita yang pertama. Kita tuliskan kembali, yaitu sebuah deret yang bersifat konvergen. Ini 1/2, kemudian 1/4, kemudian ditambah 1/8, tambah dengan 1/16, tambah, dan seterusnya. Ini adalah deret geometrik yang kita ketahui bersifat konvergen. Nah, bagian pertama dari uji perbandingan, jika kita menggunakan deret pembanding berupa deret konvergen, maka persyaratannya adalah deret uji kita suku-sukunya harus bernilai lebih kecil dibandingkan suku-suku dari deret pembanding kita. Mari kita bandingkan. Untuk suku yang pertama, ini deret pembanding kita nilainya 0,5. Sedangkan deret yang akan kita uji ini nilainya 1,45. Berarti terlihat di sini bahwa suku dari deret yang kita uji, tadi suku deret uji kita beri simbol A ya. Kita beri simbol misalnya suku pertama, A1, ini lebih besar dibandingkan suku deret pembanding. Suku deret pembanding kita yang berasal dari deret konvergen, tadi kita simbol dengan N. Berarti A1 lebih besar daripada N1. Deret yang diuji lebih besar daripada deret pembanding. Kita lihat suku yang kedua. Ini 0,91 deret uji kita. Deret pembanding kita 1/4 atau 0,25. Berarti suku kedua masih lebih besar daripada suku kedua deret uji kita masih lebih besar daripada suku kedua deret pembanding. Dan seterusnya. Kalau kita perhatikan kecenderungannya ini, suku-sukunya ini memang semakin mengecil, suku-suku deret uji kita dari 0,91, 0,72, 0,62 ini semakin mengecil. Sama halnya dengan ini juga semakin mengecil. Tetapi kalau kita periksa, Anda periksa lebih jauh setiap suku-sukunya ini, suku-suku deret kita ini selalu lebih besar dibandingkan dengan suku-suku dari deret pembanding kita. Berarti kita tidak bisa menggunakan bagian pertama dari uji perbandingan kita, yaitu dengan membandingkan deret uji kita dengan sebuah deret yang konvergen. Karena ternyata suku-suku deret uji kita lebih besar dibandingkan suku-suku sebuah deret yang bersifat konvergen. Oleh karena itu kita harus menggunakan bagian yang kedua dari uji perbandingan. Pada bagian yang kedua kita menggunakan deret yang bersifat divergen. Nah, sebagai deret yang bersifat divergen yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk menguji deret kita yang ini, kita akan menggunakan sebuah deret yang disebut dengan deret harmonik. Deret harmonik dinyatakan dengan suku-suku 1 ditambah 1/2, ditambah 1/3, tambah 1/4, tambah 1/5, ditambah 1/6, ditambah, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan deret harmonik. Deret harmonik. Deret harmonik ini bersifat divergen. Jadi sebuah deret yang bersifat divergen. Nah, kalau kita ingin membandingkan deret uji kita dengan sebuah deret yang bersifat divergen, maka kriterianya adalah nilai suku-suku deret uji kita harus lebih besar dibandingkan dengan nilai suku-suku dari deret pembanding kita yang bersifat divergen. Nah, coba kita perhatikan untuk suku yang pertama dari deret pembanding kita dengan suku pertama dari deret uji. Deret uji kita memiliki nilai yang lebih besar. Oke, terpenuhi untuk suku pertama. Kita coba periksa untuk suku kedua. Suku kedua pada deret pembanding ini nilainya 1/2 atau 0,5. Deret uji yang kita
deret yang akan kita uji, nilai sukunya adalah 0,91. Berarti lebih besar, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk yang ketiga ini, suku yang ketiga, pada deret pembanding kita, ini sepertiga nilainya 0,333. Deret uji kita 0,72, lebih besar dibandingkan deret pembanding. Selanjutnya pada suku keempat, seperempat pada deret pembanding. Ini nilainya 0,25. Pada deret uji kita, nilai sukunya adalah 0,62. Nah, kelihatan dari beberapa suku awal yang kita miliki, ternyata nilai suku-suku deret uji kita lebih besar dibandingkan dengan nilai suku-suku deret pembanding yang merupakan sebuah deret yang divergen. Anda bisa melihat, memeriksa pada suku-suku selanjutnya, akan terlihat bahwa sampai seterusnya, suku-suku dari nilai dari suku-suku deret uji kita itu akan selalu lebih besar daripada nilai dari suku-suku deret pembanding yang kita gunakan. Oleh karena itu, dengan menggunakan perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa deret kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa deret kedua ini bersifat divergen. Jadi deret kita ini bersifat divergen. Nah, begitulah cara kita melakukan uji perbandingan. Jadi pada prinsipnya ada dua bagian ketika kita menggunakan uji perbandingan. Pertama, kita mencoba membandingkan deret uji kita dengan sebuah deret pembanding yang bersifat konvergen. Lalu kita melihat apakah nilai mutlak dari suku-suku deret kita ini bersifat lebih kecil dibandingkan dengan nilai suku-suku deret pembanding. Jika lebih kecil, berarti deret kita bersifat konvergen. Jika nilai suku-suku deret uji kita lebih besar daripada deret pembanding yang konvergen, maka kita harus melangkah pada uji yang bagian kedua untuk uji perbandingan itu, yaitu kita menggunakan sebuah deret yang bersifat divergen. Lalu kita melihat suku-suku dari deret yang kita uji. Kalau nilai mutlak suku-suku deret yang kita uji lebih besar dibandingkan dengan nilai suku-suku deret pembanding kita yang bersifat divergen tadi, maka deret yang kita uji bersifat divergen. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika suku-suku dalam deret kita bernilai negatif? Jika suku-suku pada deret kita ada yang bernilai negatif, maka uji perbandingan yang kita lakukan tetap bisa kita gunakan dengan cara mengambil nilai mutlak dari suku-suku kita yang bernilai negatif tersebut. Jadi kita mengambil nilai mutlak dari suku tersebut. Nah, kemudian kita lakukan uji perbandingan. Jika kita peroleh bahwa deret kita bersifat konvergen setelah mengambil nilai mutlaknya, maka kita sebut deret kita ini konvergen mutlak. Nah, jika sebuah deret bersifat konvergen mutlak, maka jika deret ini kita kembalikan ke bentuk asalnya, yakni kita ubah kembali tandanya menjadi negatif untuk suku yang tadi yang sudah kita jadikan positif karena diambil nilai mutlaknya, maka deret itu tetap akan bernilai konvergen. Jadi, uji perbandingan ini tetap bisa kita gunakan walaupun terdapat suku yang bernilai negatif dalam deret yang kita uji. Caranya, tinggal Anda mengambil nilai mutlak dari suku yang dari deret tersebut, kemudian melakukan uji perbandingan seperti biasa. Jika deret kita bersifat konvergen, maka kita sebut konvergen ini bersifat konvergen mutlak. Sebuah deret yang konvergen mutlak, maka kalau kita kembalikan ke deret asalnya yang tadi mengandung nilai negatif, suku-sukunya negatif, deret tersebut tetap akan bersifat konvergen. Nah, itulah materi kita untuk uji konvergensi limit. Kita sudah membahas dua jenis uji, meskipun kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa
uji yang pertama yang kita pelajari, yaitu uji pendahuluan, bisa dibilang bukan termasuk uji untuk menentukan apakah sebuah deret bersifat konvergen atau tidak. Jadi kita sudah mempelajari uji pendahuluan dan uji perbandingan. Untuk jenis uji lainnya, uji integral, uji rasio, dan uji perbandingan khusus akan kita bahas pada video yang lainnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.